Bagian 1. Common Stock and Uncommon Profit. Chapter 2. What a Scuttlebutt Can Do. Dalam chapter ini, Philip Fisher hendak memberikan tips cara terbaik bagi investor amatur untuk mengumpulkan informasi penting tentang sebuah perusahaan. Semua investor pintar dan semua investor profesional pasti akan melakukan research atau penelitian tentang perusahaan yang sahamnya mereka mau beli. Mereka akan mengumpulkan informasi penting untuk dianalisa, sehingga investor bisa membuat keputusan investasi yang bijaksana. Investor bodoh adalah mereka yang beli saham karena berdasarkan rumor, atau kata teman, atau kata saudara, atau kata finansial guru di sosial media. Mereka yang beli saham cuma berdasarkan rumor, tanpa research dan membaca laporan keuangan perusahaan, diibaratkan sebagai membuang uang ke laut. Mencari informasi penting tentang sebuah perusahaan itu tidak gampang, terutama bagi investor cebong amatur macam kita. Seringkali, investor cebong amatur tidak punya power untuk kenalan dengan orang penting dalam sebuah perusahaan. Mana mungkin CEO Bank BCA mau melayani pertanyaan investor cebong macam kita? Mana mungkin CFO perusahaan SCTV mau bales email pertanyaan investor cebong macam kita? Mana mungkin manajemen perusahaan mau kasih tahu kelemahan atau kekurangan perusahaan? Pastinya manajemen kasih tahu yang bagus-bagus, hal yang membanggakan tentang perusahaannya. Mana mungkin manajemen perusahaan mau sharing project terbaru mereka yang sedang dikembangkan perusahaan. Manajemen pasti mau serahasia mungkin. Kecuali kita adalah investor profesional, akses kita ke berbagai informasi penting sangatlah terbatas. Lain cerita kalau kita adalah security analyst dari Morgan Stanley atau JP Morgan atau investment banking terkenal lainnya. Pasti mereka lebih di-entertain oleh perusahaan, simply karena duit mereka banyak. Investor cebong amatur retail macam kita tidak bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang perusahaan simply karena duit kita tidak banyak. Akan tetapi, Philip Fisher memberikan tips dan trik cara buat investor amatur mendapatkan informasi penting tentang sebuah perusahaan. Yang pertama adalah ngobrol dengan karyawan perusahaan. Karyawan perusahaan kurang lebih pasti tahu bisnis perusahaannya. Ketika perusahaan sedang dalam masalah, atau sedang ada proyek besar, atau mau launching produk baru, atau perusahaan sedang turun penjualannya, atau mungkin perusahaan mau PHK besar-besaran, karyawan perusahaan pasti kurang lebih tahu bisnis perusahaan tersebut. Seringkali, karyawan mendengar banyak rumor tentang perusahaan. Buku ini menyebutnya dengan gosip perusahaan. Tapi kita juga harus hati-hati, kita harus bisa memvalidasi apakah gosip itu benar atau tidak. Yang kedua adalah ngobrol dengan kompetitor. Kita juga bisa menanyakan tentang kompetitor perusahaan. Ketika karyawan perusahaan tidak bercerita banyak tentang perusahaan mereka, investor bisa menanyakan tentang kompetitor mereka. Seringkali, karyawan perusahaan lebih merasa leluasa menceritakan kompetitor mereka dibandingkan bercerita tentang perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian, investor bisa pergi ke kompetitor yang mereka ceritakan dan suruh kompetitor mereka bercerita hal jelek dan hal bagus tentang perusahaan yang sebelumnya. Contohnya, investor suruh perusahaan A cerita hal baik dan hal jelek tentang perusahaan B dan perusahaan C. Selanjutnya, investor pergi ke perusahaan B dan suruh perusahaan B cerita hal jelek dan hal bagus tentang perusahaan A dan perusahaan C. Selanjutnya, investor pergi ke perusahaan C dan suruh perusahaan C cerita hal jelek dan hal bagus tentang perusahaan A dan perusahaan B. Ketika investor selesai mencari informasi tentang para kompetitor perusahaan, investor bisa mendapatkan gambaran besar mana perusahaan yang bagus dan jelek. Investor bisa mendapatkan gambaran besar tentang bisnis perusahaan yang kita mau cari tahu informasinya. Yang ketiga adalah ngobrol dengan mantan karyawan. Tapi kita harus hati-hati ketika ngobrol dengan mantan karyawan, karena bisa aja opini yang diberikan bias atau berat sebelah. Kalau mantan karyawan yang kita interview keluar karena di PHK, otomatis opini orang tersebut akan lebih negatif. Sedangkan kalau mantan karyawan tersebut punya personal attachment, bisa aja opini yang mereka berikan akan lebih positif. Oleh karena itu, sangat penting untuk tahu kenapa mantan karyawan tersebut keluar dari perusahaan. Jadi kita bisa menentukan prasangka orang tersebut. Investor harus bisa menentukan apakah informasi yang diberikan punya bobot atau tidak, berat sebelah atau tidak. Setelah menggali informasi tersebut, maka akan muncul benang merahnya. Informasi yang kita kumpulkan itu seperti kepingan puzzle.
Setelah terkumpul banyak, maka gambaran besarnya akan terlihat semakin jelas apakah perusahaan yang kita mau beli sahamnya bagus atau jelek. Jadi kesimpulan dari chapter ini adalah investor tidak perlu minder karena tidak punya power atau jabatan untuk mengumpulkan informasi penting. Investor amatur tetap bisa mengumpulkan informasi penting dengan menggunakan cara-cara tersebut. Well, thank you banget sudah menjadi member channel ini dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!